karet sekarang ini kayaknya udah lumayan ada peningkatan harganya. Mungkin udah bisa kisaran kalau yang 60% kering udah bisa 10 ribuan. 10 ribuan ya Bang ya. 10 ribuan. Kalau untuk jagung Bang? Yang basah 8.500. Yang basah 8.000. 500. Yang kering 10.000. Ya. Kalau yang tipis 90% itu mahal lagi. Cuma di sini sulit yang bagus. Kulat Bang? Termasuk Kulat kalau yang bagus nggak pakai campurannya bisa 8.000 lebih kurang bawaan. Ya. Kalau jagung yang Ya. kemarin tuh harganya kan turun. Iya, jagung masih kisaran kalau kita terima di sini 34, 33, kita jual di Singkawang 36,5, 37. 37. Iya. Terus sahang Bang? Sahang sekarang sekitar 45.000. 1 kilonya ya. 1 kilo. Berarti naik ya Bang ya. Udah naik sedikit. Yang putih atau yang Yang hitam? putih, yang hitam 20.000. Soalnya di sini kualitasnya kurang bagus. Kalau yang seperti di Balai Karangan mungkin dia kualitas bagus bisa 25, 26. Keminting? Keminting sekitar 6.000 lebih. Terus pinang Bang? Pinang kalau nggak salah ada permintaan orang minta 10.000 sampai 13.000 Berarti ada naik gitu Bang ya. ada naik. Nah, ini kita bicara pada perkebunan khususnya untuk sawit. Sawit Bang? Kalau sawit sekarang kan jual di Pontianak sekitar 1.008. Kalau kita lihat Kalau di Bengkayang berapa Bang? Harga dari karet? 14,5, 1.440. Nah, kenapa ini beda-beda? Kalau di Landak kemarin tuh 17, saya cek. Terus di Sanggau itu 19, di sini 14 lebih. Terus di Skadau 2000-an Bang. Ya, Kenapa iya. beda nih? Ini kurang tahu juga dari perusahaan. Itulah yang sebenarnya perlu campur tangan pemerintah. Ya saya lihat ini perusahaan khususnya di Bengkayang ini seperti SBW dengan WKN. Mereka WKN mungkin bisa 1.006 di pabrik, SBW untuk sekarang 1.500 lebih. Mereka menerima begitu murah hasil pertanian orang Bengkayang. Dia beli di Sosok agak tinggi. Bahkan mereka harus membayar ongkos toko Rp200 sehingga mengakibatkan jalan pemerintah ini banyak agak rusak. Harapan Abang kepada khususnya pabrik SBW dan WKN? Kayaknya Karena bisa, kenapa kok beda gitu? Mestinya harus sama gitu. itu yang perlu kita Nah, pertanyakan. harapan Abang itu gimana sebagai petani? Harapannya dia kalau berdiri di Bengkayang ini bisa mendukung pertanian Bengkayang. Bukannya orang Bengkayang, kayaknya kalau kita bilang dalam logika kita, mereka ini menggeser orang Bengkayang. Kok kenapa yang dari Sosok kok mereka mahal gitu belinya? Ya, itulah Kok di itu. Bengkayang ini petani Bengkayang kok hanya 1.400? Ya. Nah, himbauan Abang kepada pabrik khususnya Itu SBW dengan WKN. menjadi pertanyaan kita kemana? Ada apanya? Pernah saya sampaikan ke DPR, mengapa SBW beli barang kita murah? Tapi sampai sekarang kayaknya tidak ada itu juga masalahnya. Udah respon lah turun. Bukannya kita iri atau apa? Pemerintah meminta kita untuk bayar pajak macam mobil-mobil kita, tapi jalan banyak rusak. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Kalau memang perlu buat itu, kita kasih penyesuaian. Jangan terlalu jauh lah. Umpama di daerah Balai Karangan 1.009, kita di Bengkayang 1.007. Ya. Kan mungkin masyarakat semua jual ke Di sini. Jarum 1.700 Bang. Di Jarum ya. Di Jarum di Anjungan. Terus yang di GRS itu 1.700. 1.007 juga. Nah, terus saya cek kemarin di Sanggau tuh ada 1819. Bahkan di Sekadau tuh ada yang 2000 loh Bang. Makanya saya heran kenapa kok ini beda-beda gitu. Padahal ini sama gitu perkebunannya kan. Kayaknya Nah, bukan- apakah ini kebijakan bupatinya bersama DPR atau gimana? Karena dia bisa mengatur tentang distribusi Bang. Harapan Abang kepada DPR dan pemerintah Kabupaten Bengkayang biar harga sawit ini sama gimana Bang? Kayaknya sih kita kalau mau suruh sama, mungkin perusahaan juga dari Ledo ke Pontianak kan perlu ongkos. Janganlah sama, tapi perselisihan harganya jangan jauh maksud kita. Mungkin selisih 100 atau 150. Jadi kita lihat kadang mobilisasi lucu bagi kita dari arah Bengkayang menuju Ledo banyak muatannya yang ke sana. Nanti dari arah Sanggau Ledo Bengkayang banyak lari keluar. Ya. Kadang kita lihat ada gimana Minimal jadi untuk lucu. mempermudah dari sisi harga khususnya petani Kabupaten Bengkayang ya. Itu tujuan Abang ya Iya. untuk pabrik.
Terus harapannya dengan pemerintah, Bang? Harapan pemerintah ya bisa juga memperjuangkan harga komoditi masyarakat lah, supaya masyarakatnya punya semangat untuk terus bertani, jadi ada penghasilan yang baik. Masyarakat kalau udah sejahtera, otomatis di pasar juga nanti akan sejahtera, dan secara tidak langsung pemerintah juga akan maju seperti negara-negara lainnya kalau masyarakatnya udah hidup dalam taraf kesejahteraan, udah berkecukupan. Terus mengenai harga pupuk, ini harga pupuk ini tahun ini berapa? Ada nggak stok pupuk? Berapa, Bang? Pupuk kayaknya kita nggak stok, cuma kadang kita miris juga mengenai nasib petani yang ada di kita ini. Pemerintah menjanjikan ada pupuk subsidi, tapi mereka kayaknya sulit mendapatkan pupuk subsidi. Mungkin kalau menurut saran saya, lebih baik pemerintah tuh jangan subsidi. Jadi ndak disubsidi, nanti masyarakat yang berhak ndak mendapatkannya. Lalu orang lain yang dapat. Ada permainan manis. Lebih baik pemerintah kembali menerapkan kalau memang masyarakat itu miskin layak dibantu, mereka kalau sakit atau sekolah benar-benar dinolkan biayanya. Gitu ya. Nah, jadi tidak perlu subsidi lain. Kayaknya yang menikmati itu bukan masyarakat. Ini pengusaha semua ya. Nggak tahu juga bukan pengusaha atau apa, Pengusaha bukan orang yang pemuda sawit concern mungkin. itu. Nggak, kita sih nggak bilang pengusaha, cuma itu kayaknya nggak tepat itu mana itu. Jadi pemerintah harus melakukan cek and balance ya, Bang. Biar Kayaknya lebih. pemerataan pupuk Iya. ini untuk petani gitu, untuk Lebih kesejahteraan. baik. Saya rasa tuh sebenarnya minyak solar atau apa semuanya sebenarnya nggak perlu subsidi, nanti kita malah banyak kebiasaan pakai subsidi. Yang lebih tepatnya tuh sebenarnya masyarakat miskin tuh mungkin kalau memang dia miskin semuanya harus digratiskan. Oke, Bang, ini kan dalam situasi COVID-19 kita masih dilanda dalam krisis ekonomi kerakyatan, Bang. Rakyat juga masih menjerit, ya kan? Nah, kalau di daerah Anda, Bupatinya punya program ketahanan pangan, Bang, habis-habisan. Bagus. Bantuan bibit jagung, bibit lain, dan terus benih padi unggul. Nah, terus harapan Abang ke depan untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pertanian, apa yang diperkuat di Bengkayang Kalau menurut saya dalam sih, situasi COVID? dalam situasi COVID mungkin mereka ketahanan pangan juga sebenarnya itu yang sangat penting. Kalau menurut saya, analisa saya sebenarnya lebih bagus masyarakat itu dikembangkan ke perkebunan. Khususnya Jadi mereka- perkebunan apa, Bang, kira-kira, Bang? Kalau Jagung, bisa karet, karet ya? sawit pun boleh juga dengan segala pinang. Pinang ternyata itu sebenarnya tanaman yang sangat menguntungkan. Iya, Tidak tidak. banyak makan tempat. Dan tidak ada pupuknya ya. Iya. Dan Sebenarnya semuanya harus kita pupuk kalau memang kita ingin hasil lebih. kalau jengkol tuh gimana, Bang? Jengkol Harganya lumayan meningkat juga. ya? Alangkah bagusnya seandainya mungkin satu kepala keluarga dia bisa mempunyai kebun jengkol sedikit, pinang Atau sedikit, karet karet sedikit. gitu ya. Jadi semuanya bisa mendatangkan hasil untuk mereka. Kalau untuk sawit ini kan begini, Bang, pengaruh lingkungan juga kan terlalu banyak. Iya. Alhamdulillah baik. Saran Abang untuk petani harus menanam jengkol, karet, pinang, dan ubi-ubian ya, termasuk Iya. singkong, Bang. Ya. Kalau karet sebenarnya kalau menurut saya itu yang sangat bagus untuk masyarakat. Soalnya kalau kita tanam karet sudah sampai menghasilkan, jadi dia masa proses kita sadap itu menghasilkan uang untuk kita tuh berpuluh-puluh tahun. Ya. Kalau jagung kan kita harus olah terus, habis panen tanam lagi. Nah, 3 Jadi bulan masyarakat banyak berhadapan dengan obat-obatan, lagi pula tanah itu sering dipupuk, pada akhirnya rusak. ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau karet, Karena yang penting masyarakat ingin. Cuma yang perlu kita kembangkan sekarang ini kebun karetnya yang diperbanyak. tapi lahannya gimana, Bang? Sudah habis kena perusahaan sawit. Kayaknya enggak juga masih juga ya? Kayaknya kalau untuk kembang karet dalam 1 hektar kan kalau dirawat dengan baik mungkin dia dalam 1 kali sadap tuh bisa 50 kilo. 50 kilo ya. Ya, Untuk unggul ya. untuk unggul. Yang lain apa lagi, Bang, mau disampaikan? Nah, kalau dia bisa 20 kilo, 50 kilo dalam 1 kali kerja, kita jangan kerja banyak aja. Anggap 15 hari kerja dalam 1 bulan bisa dapat 750 kilo. Jangan kita hitung banyak, mungkin hitung 7.000 aja sekilo, udah 5.250.000. Kalau 1 hektar berapa ya, Bang, sebulan? Kalau kita sadap. Kayaknya kalau dirawat dengan baik, 5 juta lebih bahkan bisa sampai 7 juta dalam 1 bulan. Berapa sih, Bang? Berapa tahun sih kalau karet unggul ini, Bang, bisa disadap, Bang? Kalau kita rawat dengan baik, kayaknya 5 tahun udah bisa. 5 tahun sudah bisa ya. Enggak lah. Resikonya tidak begitu seperti pertanian lain ya. Iya. Pupuknya tidak begitu. Iya, nggak terlalu itu, nggak perlu bikin jalan.
Sebenarnya kalau menurut saya Alam juga terjaga ya bang. alam terjaga. Dibanding Saya sawit sangat ya. sangat bagus memang kita kembalikan ke tanaman seperti zaman kakek-kakek kita. Ternyata itu bisa mendatangkan hasil yang baik, alam terjaga. Lagi pula kalau hitungan karet, mungkin 1 hektar itu penghasilannya bisa melebihi 3 hektar sawit. Iya ya. Ya, sawit kan Perawatannya mudah juga bang. perawatan mudah. Biayanya juga tidak berat. ya, iya. Kalau sawit itu paling maksimalnya dalam 1 bulan mungkin 2,5 ton. Itu perawatan yang udah super bagus. Perlu biaya besar. Kita kalikan dengan harga sekarang baru sekitar 4 juta, tapi hasil biayanya paling enggak 50%, 60%. Oke bang. Kalau dari harga yang naik tadi, misalkan kayak harga karet kan gini, apakah ini hanya ketika musim politik atau bagaimana gitu kan? Apalagi sekarang ini kan musim politik nih, Iya. mungkin tiba-tiba kita naikkan semua harga gitu. Apakah situ pengaruh kira-kira? Kayaknya karet ini komoditi sebenarnya nggak ada pengaruh dengan politik. Ini nggak ada ya. Ini kan tergantung permintaan Mm-mm. dunia. Sebenarnya karet kalau nggak COVID ini mungkin dia udah di atas 10.000. Hmm. Mungkin karena COVID banyak negara lockdown, jadi harga karet belum gitu melonjak. Soalnya harga karet sekarang bahan bakunya udah jauh berkurang. Yang terakhir bang, ini pesan dan pesan kira-kira ketika nanti Bupati terpilih dan atau bagaimana ke depannya, apakah hal apa yang perlu diperhatikan ke orang-orang petani, pengusaha dan lain sebagainya, pedagang segala macam itu, maksudnya ke pemimpin yang baru itu, pesan dan pesannya. Harapan kita pemimpin kita benar-benar bisa memiliki jiwa membangun untuk Kabupaten Bengkayang ini. Bukan hanya membangun segala bangunan atau apa, lebih utama bagi saya satu negara itu bisa maju, masyarakatnya hidup di taraf yang sejahtera, bahagia. Jadi mereka kalau udah bahagia, udah sejahtera, mungkin kita sulit menemukan orang untuk demo atau ribut-ribut. Jadi di saat masyarakat udah enak hidup di negara ini, mereka bisa bekerja dengan benar, mendapatkan penghasilan yang baik, otomatis juga mereka bisa membayar pajak yang baik. Jadi harapan saya mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Kalau bagi kita sebenarnya di negara ini masih luas tanahnya. Ya. Jadi mungkin menurut saya tidak perlu pemerintah mendatangkan perusahaan-perusahaan besar. Cukup pemerintah cari pinjaman, bikinkan perkebunan untuk masyarakatnya sendiri dengan tanah yang ada. Nanti kalau di saat udah berhasil masyarakat ngolah sendiri, mereka bukan menjadi karyawan di atas warga negara orang lain, namun menjadi juragan-juragan kecil di tanah sendiri. Tapi sekarang kan figur-figur kan lebih mempromosikan bahwa mereka ingin Bengkayang ini maju ketika ada investor-investor asing masuk gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri bagaimana nih kalau misalkan pemimpin kedepannya mendatangkan investor-investor yang luar biasa sekali gitu, apakah sangat berpengaruh kira-kira untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Bengkayang Itu ini? sebenarnya bagus juga, hal itu kan positif juga. Tapi kalau kita datangkan investor kan mungkin masyarakat kita cuma sekedar jadi karyawan. Ya. Tapi kalau masyarakat itu pemimpinnya bisa membukakan kebun yang baik untuk masyarakat, itu mereka tidak menjadi karyawan di tanah sendiri, namun menjadi pengusaha kecil di tanah sendiri. Hasilnya Ibaratkan juga tuan lebih lah besar. di rumah di tanah sendiri lah gitu. Oke bang, karena abang ini kan cinta dengan petani, cinta dengan alam. Pesan abang kepada kelompok petani, kepada Pak Kades, ya, kepada masyarakat, karena kita sekitar 90% petani itu apa bang? Pesan abang Ya, kepada pesan kepada para petani ya jangan mudah putus asa, kerja lebih giat, dan juga di samping kita bekerja tuh kita berusaha menjaga kelestarian alam. Kita bisa lihat selama ini kalau hujan sebentar aja mungkin cepat banjir. Mungkin itu karena banyak pohon-pohon ditebang. Seandainya mungkin kita mempunyai kebun atau hutan-hutan yang masih bagus, kalau tanah itu belum terpakai, kita biarkan kita lestarikan dulu, kita garap yang ada. Jadi nanti yang ada kan bisa menghasilkan. Mungkin hutan-hutan yang besar itu suatu saat juga akan menghasilkan uang yang lumayan banyak bagi para petani. Karena dari sebatang kayu aja yang lumayan besar bisa mendatangkan lumayan penghasilan untuk mereka. Mungkin bisa dibikin papan atau keperluan ke rumah lainnya. Jadi tidak perlu kalau lahan itu tidak mendesak digunakan, kita lestarikan semua. untuk kelompok tani bang, karena kita kan di setiap kecamatan itu banyak kelompok tani.
ya ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang pasif gitu. Gimana himbauannya supaya bisa menggerakkan suasana lapangan itu di bidang pertanian? Ya, kalau untuk teman-teman yang di itu kita harap mungkin ya saling buang ketidakpercayaan antara sesama, kita bangun persatuan. Selama ini saya lihat mungkin di desa-desa terkadang rasa iri itu boleh kita akui masih lumayan besar, rasa kecurigaan kita terhadap sesama masih lumayan besar. Jadi alangkah baiknya kita menghilangkan sekarang iri itu, kecurigaan. Mari kita sama-sama, bagi yang kawan-kawan juga kita berusaha bisa bekerja dengan benar, tidak mudah bohong atau jangan bohong teman-teman gitu maksudnya. Nah, jadi akhirnya ada saling kepercayaan, jadi itu lebih cepat maju hidup kita daripada kita saling iri atau saling mencurigai. Oke, ini terakhir Bang, untuk tugas dan fungsi PPL untuk melakukan pengawasan pada lahan pertanian dan kelompok tani di Kabupaten Bengkayang tuh. Kira-kira harapan Abang ke PPL ini, petugas pertanian ini apa Bang? Biar kita berjalan bersama. Ya, harapan kita kepada petugas bisa ya bekerja dengan maksimal, sungguh-sungguh membimbing petani ini. Karena kita ini semua bisa hidup senang, masyarakat kita juga bisa ada dalam keadaan senang, gembira. Mungkin orang gembira itu karena dia juga sudah hidup berkecukupan. Jadi di tangan-tangan PPL ini seandainya bisa membangun petani maju, petani senang, maka akan berkurang segala tindak kriminal atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Bang.